ibunya teh lelah, letih, lesu, lemah, letoy, loyo, ada Bu? Tidak. Ada. Ada gak tulisan di situ? HB sekian, ada gak Tidak Bu? dong. Tidak. Tidak ada. Jadi anemi jangan kita Oh, pilih, Anda oke? menunjukkan kadar glukosa. Dah, Oke, salah Bapak ya. diabetes. Sekarang tinggal opsi A sama opsi D. Masa Diabetes. gula darah puasa 130 kita kategorikan normal? Yang benar aja, Bu. Bu, oh Bu. Emang 130 itu normal, Bu? Gula darah puasa loh, Bu. Puasa. Tidak. Diabetes. Secara otomatis opsi A langsung kita nasi goreng. Jadi yang paling benar adalah opsi yang tepuk tangan ibu-ibu teman-teman. Selamat. Oke, saya ada tips supaya ibu-ibu dan teman-teman tidak terkecoh untuk menjawab soal yang menanyakan tentang diabetes gestasional. Mikrofonnya boleh tolong dibantu ya. Kanoval ya mikrofonnya. Oke, diabetes gestasional itu boleh banget kita pilih kalau ada data gula. Ada data apa ibu-ibu teman-teman? Gula. Iya, kalau ada data gula ya Bu. Apa itu data gula? Merasa haus, sering buang air kecil, itu aja udah kita curigain. Kayaknya teh sih dia teh DM gitu ya Bu ya. Dari rasa mudah haus, sering buang air kecil, mudah lapar, ditambah diperkuat kadar gula darah, ya udah nggak usah ragu-ragu pilih diabetes gestasional dan kalau ibu lagi hamil. Gitu. Selamat ibu-ibu. Yuk, ada. Oke, gimana penjelasan saya dapat dipahami? Buka kameranya. Ada usah. Gambar. Guna jangan gambar itu. Oke, dapat dipahami ya. Ini kayaknya seru banget pembahasan baru soal yang pertama. Oke, langsung aja kita lanjut. Ada petir kita terkejut. Mari kita lanjut. Seorang Soal perempuan berikutnya, ya. 50 detik dimulai dari sekarang. Kehamilan normal sebentar, anemia berkehamilan, hiperemi sudah bertarung. Rasanya tekanan turgor, kulit jelek, urin berbau menyengat. Tensi normal, sangat lemah. Ayat E ya. Karena berat badan kilo. Oke, waktunya sudah habis. Sebentar, kita jawab dulu bareng-bareng di kolom polling. Ini dia, teman-teman semua. Diklik-klik untuk pilihan opsi jawabannya. Iya ya. Yuk, dipersilahkan. C. Oke. 4 opsi lagi kepilih kayak tadi. Untuk soal yang kedua. Pasien tidak mampu makan. Berat Oke, badan. waktunya akan habis. 5, 4, 3, 2, 1. Saya endpoll dulu ya teman-teman semua. Langsung aja ya. Anemia Ini pada saya jadi kehamilan. makan apa nih? Ikan pari sih. Burung kenari makanin beras. Mari kita bahas. Kan ada hasil Ayo kita pemeriksaan. bahas bareng-bareng. Kita persilakan ke Konjungtivita pucat. Masih ada yang memilih opsi B. masih ada yang memilih opsi E tuh ya. Aku A B C D E, jadi malah 5-5-nya dipilih. Sekarang saya mau tanya sekali lagi. Preeklamsi ringan. Ibu hamil dengan hipertensi plus protein urin. Dalam kasus ini apakah si ibu mengalami hipertensi? Ibu bidan yang hadir di Zoom? Tidak. Karena tensinya di sini 110. Jadi preeklamsi ringan udah otomatis salah. Emesis ya Mas ya? Ya, nanti kita bahas ya Bu ya, sabar ya. Oke. Yang kedua, apakah ini dinyatakan anemi? Anemi itu kalau ada data lelah, letih, lesu, lemah, letoy, loyo, dah itu semuanya. Plus ada nanti di situ di dalam soalnya dia akan menuliskan data HB-nya berapa. Kalau ada data itu baru kita pilih anemi. Jadi yang tadi memilih B, punten pisan, salah ya, salah. Oke, itu ya. Kemudian gastritis. Gastritis teh apa sih? Gastritis itu dia kalau misalnya nyeri epigastrium
ada mual muntah juga, tapi tidak khas pada di kehamilan trimester kalau gastritis. Kapan boleh kita pilih gastritis? Kalau pasiennya memiliki riwayat Muntah, nyeri nyeri lambung lambung. dan tidak sedang hamil. Nah, dalam kasus ini lagi hamil dan gak ada riwayat nyeri lambung. Nanti dia bakal tulis ya. Dia bakal tulis dalam soal ini ya kan, riwayat nyeri lambung, baru kita bisa pilih gastritis. Nah, ini tidak cocok, tidak cocok. Yang paling tepat adalah hiperemesis gravidarum. Tepuk tangan ibu-ibu teman-teman. Benar-benar. Kenapa Mas Coco? Karena ada data mual muntah hebat sejak 2 minggu. Dari sini aja sebenarnya sudah langsung mengarahkan kita pada data hiperemesis gravidarum. Kenapa kita tidak pilih kehamilan normal trimester 1? Karena morning sickness itu biasanya kasusnya ringan. Jadi nggak sampai dehidrasi atau bahkan sampai kasus penurunan berat badan. Dalam soal ini turun nggak berat badannya ibu-ibu teman-teman? Turun 3 kilo dalam waktu 2 minggu. Orang hamil kan harusnya berat badannya nambah ya Bu. Ini kok malah turun. Jadi jangan kita pilih kehamilan normal karena ada data penurunan berat badan. Begitu ibu-ibu, dapat dipahami? Insya Allah. Oke, lanjut atau udahan? Lanjut. Oke, kurang semangat, lanjut atau udahan? Lanjut. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya, ikan pari, ikan hiu. Mari lanjut. Yuk. Oke, kita ke soal yang berikutnya. 50 detik dimulai dari sekarang. Eklamsi. C. Hanya berhamil pada eklamsi. Wajah dan tangan. Eklamsi. C. Oke, 50 detiknya telah berakhir. Kita bareng-bareng klik atau jawab di kolom pollingnya. Yuk. Nah, ini dia sudah muncul, silakan. Jadi jawabnya di kolom polling aja ya Bun ya. Jadi nanti kita bahas bareng-bareng. Kita jawab dulu di kolom polling. Nih, balik lagi terkait soal apa diagnosis kebidan yang tepat pada kasus tersebut. Jangan lupa ya Bun, selalu baca litbun dulu. Yuk. Oke, kali ini Kak Gaby jangan dicoret-coret ya Kak. Mohon maaf, punten. Buat teman-teman yang di TikTok, mohon disimak juga ya. Kita jawab bareng-bareng, nggak apa-apa. Diklik aja di komentar kira-kira opsi jawaban apa yang tepat untuk soal yang ketiga ini. Oke, kita empol dulu jawaban teman-teman semua. Nah, ini dia variatif banget jawabannya. Saya stop sharing dulu. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke sesi bedah soal. Kepada Mas Koko dipersilahkan. Ya baik, terima kasih ibu-ibu teman-teman sudah memilih ya. Kalau kita lihat pada kasus ini ada yang memilih A, B, C. Oke, sepertinya masih ragu ya, masih ragu, bukannya masih bingung. Masih ragu apakah A, B, C. Karena tadi Mas Coco bilang ibu hamil tensi tinggi. Kayaknya yang diingat cuma sampai situ tuh. Nah, kalau anemia pada kehamilan harus ada data mudah lelah. Nggak ada ya dalam soal, jadi jangan kita pilih. Udah pintar itu ya. Karena cuma satu orang dan itu kayak kepencet ya Bu ya, kepencet. Kehamilan normal, dari mana normalnya? Nggak ada data normal di situ ya, nggak ada data normal. Masa ibu hamil tensi 150 udah normal? Tuh ya. Kemudian udah 2 opsi ini kita eliminasi. Kita lihat dia cocoknya kemana sih? Preeklamsi ringan adalah kasus di mana ibu hamil, ibu hamil dengan tensi, ada tensi plus ada protein urin. Nah, ada protein urin. Kira-kira kita mau pilih yang mana dengan kasus seperti ini? Jawabannya adalah antara 2, berat sama ringan. Kenapa eklamsi tidak dipilih?
ini kalau ada data kejang. Oke, kalau ada data kejang, boleh kita pilih eklamsi. Ada gak di sini kejang? Gak ada. Dengan keluhan sakit kepala, pandangan kabur, anamnesis, mengeluh bengkak, nggak ada tuh, nggak ada dia kejang. Jadi eklamsi salah. Eklamsi kata kunci utamanya adalah kejang. Oke. Sedangkan preeklamsi ringan dan preeklamsi berat, cara Nanti berat berarti. membedakannya adalah protein urin. Berat Kalau berarti. preeklamsi ringan, protein urin positif 1. Hmm. Kalau preeklamsi berat atau preeklamsi dengan gejala berat, dia protein urinnya positif 2 2, atau positif 3. 3. Jadi ibu-ibu B. teman-teman, jawaban pada soal ini apakah yang A atau yang B? B. Selamat ibu-ibu teman-teman yang memilih B. Berhasil ya di soal nomor 3 ini, semuanya kompeten. Oke, selamat buat bunda-bunda semua yang udah jawab benar. Ini udah ketiga soal loh, apalagi terkait pertanyaan diagnosis. Gimana? Baru 3 soal aja tapi tadi variatif nih ya Kak Noval ya. Mas Koko, gimana teman-teman semua? Kira-kira untuk 3 soal aja deh. Saya baru tanya yang 3 soal. Bener semua nggak? Ada nggak kira-kira? Benar semua. Benar semua. Gampang ya diajarin Mas Koko ya, mudah ya. Seru banget ya teman-teman ya. Enak gak belajar sama Mas Koko? Enak. Nah ini mumpung lagi ada ini saya bilang nggak hadir rugi. Apalagi teman-teman yang di TikTok tolong disimak dengan baik ya penjelasan dari Mas Koko. Jadi buat teman-teman semua, ini tadi tuh Kak Res ya dibilang sama teman-teman yang hari ini mau UKOM. Kok mau UKOM? Mau pengumuman UKOM itu banyak banget pertanyaan. Kapan sih Kak? Kapan sih kalau pengumuman kelulusan UKOM? Nah itu udah pada deg-degan. Pas mau pengumuman deg-degan. Pas nungguin hasilnya juga deg-degan. Nah nanti bunda-bunda semua bakalan ngerasain hal yang sama. Hal yang sama kayak gitu. Jadi buat bunda-bunda semua, mohon Oh ini banget. kita stop dulu ya. Saya lanjut nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kapan? Nanti. Betul banget Mas Koko, saya mohon izin ya. Nanti kita akan lanjut ke soal berikutnya. Jadi buat bunda-bunda ini sedikit saya refresh kembali deh terkait hukum ini nanti. Bunda-bunda semua hukumnya nanti bulan Maret? Benar? Periode 1? Apakah betul? Iya. Bisa jadi sama ya teman-teman yang di TikTok juga ya. Jadi memang kita udah harus banget persiapan dari sekarang. Jadi ini saya nggak mau banyak panjang lebar karena sih nggak enak sama Mas Koko yang bener-bener beliau yang lebih paham. Tapi Bun, dari sebanyaknya materi yang nantinya akan diujikan saat UKOM ini, bunda-bunda harus bisa semua. Ya, harus bisa semua. Karena saat UKOM nanti kira-kira ada berapa soal sih Bun nanti yang diujikan? 180. Ada berapa? Berapa soal? 180. 180. Cuman dikasih waktu berapa? 180 menit. 188 menit, bener. Artinya satu soal 1 menit. Betul, tapi bukan berarti kalau bunda ngerjain soal yang tadi, oke nih, lebih kurang dari 1 menit. Ternyata bisa lebih dari 1 menit. Jadi ada yang namanya subsidi waktu ya bun ya. Jadi semoga bunda-bunda dengan latihan, apalagi tadi kita kasih waktu 50 detik, 50 detik untuk bunda analisis dan dibaca, itu jadi terbiasa buat ngerjain soal nggak lebih dari 1 menit. Insya Allah ke depannya. Nah makanya bunda-bunda, dengannya bunda-bunda semua hadir pada malam hari ini kita jadi terstruktur belajarnya. Bener nggak? Enak nggak belajar kayak gini? Bareng-bareng. Ini yang ngajarin Mas Koko kan jelas banget ya. Saya mau jelasin yang tadi dulu dong, itu blueprint UKOM. Oke, boleh banget Mas Koko, luar biasa. Oke, ini Mas, ya. Mohon disimak ya ibu-ibu teman-teman ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini blueprint ini adalah keluarannya saya bilangnya apa ya? LPUK lah ya. Lembaga Pengembang Uji Kompetensi. Ini untuk yang UKOM sampai dengan tahun 2025 ini. Jadi 2026 sebenarnya kita udah nggak pakai blueprint ini Kak Res, Kak Noval. Tapi nggak apa-apa, sebagai gambaran
Jadi blueprint yang mana Mas Coco yang akan dipakai? Yaitu blueprint dari kolegium. Mana dong Mas Coco, bagi dong. Belum ada kolegiumnya belum kerja. Belum kerja. Ntar kita minta dia kerja dulu ya. Belum ada ya. Tapi saya bantu bacain blueprintnya. Contoh misalnya gini, Mas Coco atau klinik ukom ajarin dong etik. Ngapain orang cuma 5% soalnya etik. Oke, coba Kak Res dan Kak Noval bantu kalkulator. 180 dikali 5%. 80 dikali 5% itu berapa sih? 9 soal aja yang menanyakan etik. Ngapain pusing-pusing? Etik aja ada 7, udah jelas. Autonomi, veracity, fidelity, kemudian dan seterusnya. Ngapain kita pusing-pusing? Oh, barangkali yang ditanyakan adalah kalimat panjangnya. Ya, dihafal ya, itu satu. Kemudian etik di mana Mas Coco? Apakah di pranikah, apa di hamil? Terserah yang buat soal, ya. Ini kan ada berapa siklusnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 siklus kan dari pranikah sampai Kespro KB. Bisa aja nanti di soal persalinan dan kelahiran ini dia menanyakan prinsip etik veracity. Dari mana Mas Coco kita bisa pilih itu veracity apa bukan? Lihat aja kalimat terakhir. Ada gak data mengungkapkan bahwa bidan mengatakan, apa yang dikatakan? Kondisi pasiennya. Bidan mengatakan bayi mengalami gawat dan seterusnya. Intinya kalau ada kata mengatakan udah langsung pilih itu ya. Atau yang kedua, misalnya kita pilih apa? Kasus-kasus penyimpangan itu cuma 30%. 55% adalah kasus normal karena ini adalah kewenangan bidan. Kenapa ibu-ibu dan teman-teman selalu pusing sama kasus yang abnormal? Kasus penyimpangan, kasus gawat darurat. Padahal 55% soalnya itu normal. Sedangkan soal-soal seperti yang 3 soal awal tadi itu ada gak? Ada 45% ya. Dari penyimpangan 30, kemudian gawat daruratnya 15%. Tapi tetap paling banyaknya soal normal. Normal yang mana Mas Coco? Pengkajian ada, diagnosis ada. Yang tadi kita bahas itu baru diagnosis. Belum kita ngebahas tentang apa pengkajian, belum kita katakan apa rencana kebidanan, asuhan kebidanan, implementasi, tindakan awal, tindakan yang tepat, baru diagnosis. Tapi 30%. Jadi kalau dari 180 soal itu ada 54 soal menanyakan diagnosis. Kalau ibu-ibu dari diagnosis 3 tadi aja udah salah, kayak mana kalau nanti keluar 54 soal yang menanyakan diagnosis? Jadi saran saya, kalau nanti ada kelas, apalagi sebenarnya saya lagi buka kelas ya, silakan diikuti. Kemudian yang berikutnya, pusing lagi, Mas Coco soalnya teh kebanyakan di komunitas, kata siapa? Lihat di sini ya, setting tinjauan kelapannya apa, setting pelayanan. Di rumah atau komunitas itu cuma 15%. Artinya kalimat seorang bidan bertugas di desa terpencil, seorang bidan bertugas di daerah pegunungan, seorang bidan bertugas di daerah pesisir itu cuma 15%. Jadi 180 soal ya kira-kira 20 sampai 30 soal doang komunitasnya. Tapi paling banyak di TPMB, di puskesmas, di klinik. Kenapa begitu? Sampai 65% menanyakan soal di puskesmas dan TPMB. Karena bidan kebanyakan kerjanya di sini. Di klinik, puskesmas, TPMB. Betul apa betul ibu-ibu teman-teman? Betul. Dan 20% soalnya akan menanyakan kasus di rumah sakit. Jadi cuma 20%. Hati-hati ibu-ibu teman-teman. Kalau ada pertanyaan apa tindakan yang tepat, terus ibu-ibu pilih rujuk. Padahal setting lokasinya di rumah sakit. Gak bisa kita rujuk. Ya Bu, gak bisa kita rujuk lagi karena itu setting lokasinya udah di rumah sakit. Dan pada soal UKOM tidak ada rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C. Di dalam soal itu tidak dibuat seperti itu. Tapi dia cuma menuliskan di rumah sakit. Jadi jangan kita pilih rujuk. Ya, hati-hati. Oh tapi Mas Coco itu kasusnya adalah kasus abnormal.
Kalau kasus abnormal di rumah sakit, tetap kita bisa lakukan intervensi karena kita anggap ada objin di situ. Paham ibu-ibu teman-teman? Paham banget. Oke, ada contoh soalnya, tapi nanti di kelas saya, bukan malam hari ini. Ada contoh soalnya, tenang aja bundaku sayang ya. Ada kakak ada, ya sabar. Pokoknya nanti kita bahas di kelas Mas Coco. Gitu aja, silakan Kares dilanjut. Apa yang mau disampaikan? Oke, luar biasa banget teman-teman, udah lengkap ya. Terima kasih Mas Koko atas koreksiannya karena memang dari kolegium juga belum menurunkan ya, tapi teman-teman perlu ketahui adanya masa transisi dari peralihan asosiasi ke kolegium. Ini saya jadi belibet ngomongnya. Jadi teman-teman, nah ini sedikit tips juga trik dan dalam menjawab soal hukum yang sudah tadi dijelaskan secara jelas sama Mas Koko, tapi saya rangkum kembali. Ingat yang tadi berapa soal? 180 soal. Jadi harus paham 180 soal dikasih waktunya 180 menit aja. Nah, bunda-bunda harus ingat pahami bentuk soal hukum. Soal hukum itu ada 3 struktur. Yang pertama vignette atau soal kasus ya bunda-bunda ya. Jadi kalau ketemu sama soal kayak seorang perempuan datang ke PMB, nah itu adalah vignette. Lead in berarti opsi pertanyaan. Jadi buat bunda-bunda semua nanti kalau udah ketemu apa diagnosis yang tepat itu adalah lead in atau pertanyaan. Terus tips kedua apa sih? Baca pertanyaan. Jadi bunda-bunda semua, apalagi buat bunda-bunda yang baru join, jangan lupa selalu ingat kalau udah ketemu sama soal hukum, baca dulu pertanyaannya. Karena dengan kita baca pertanyaan itu akan mudah kita mencari kata kunci di soal kasus tersebut. Nah ini jangan lupa ya terkait manajemen SOAP. Jadi kayak dalam soal hukum ini keluhannya apa informasi penting dari pasien, hasil pemeriksaan fisiknya, diagnosisnya, masalah potensial dan rencana tindakan. Jadi kalau Bu Bidan lihat nanti di soal hukum atau LinkedIn-nya, apa rencana tindakan yang tepat pada kasus tersebut, nah itu nantinya akan ada. Ini baru banget tadi dibahas sama Mas Koko, perhatikan setting lokasi di PMB, puskesmas, rumah sakit, atau di komunitas dan lain-lain. Begitu ya bunda-bunda semua ya. Jadi mohon diingat, ini kayaknya singkat banget tapi ini benar-benar kepake sama teman-teman yang sudah hukum. Jadi benar-benar perlu diperhatikan. Nomor 5, jangan menambahkan data pada soal. Ya, kalau memang udah itu yang ditanyakan dalam soal hukum, misal Bu Bidan jadi kayak, ini mana hasil labnya, terus ada hasil labnya, nggak perlu. Jadi kalau sekarang udah ada data dalam soal, udah cukup tinggal Bu Bidan jawab aja. Nggak usah dibantah lagi, walaupun kadang tuh kayak agak wah ya kalau udah ketemu sama soal hukum, banyak banget kata-kata yang mengecoh. Nanti Bu Bidan akan merasakan itu, nanti dicobain. Nah yang keenam, pastikan menjawab soal yang mudah. Bener banget, ini apalagi kita dikejar waktu 180 menit dengan 180 soal, itu harus dijawab semua. Jadi jawab dulu soal yang dianggap mudah, atau misalkan susah tapi masih ragu-ragu, ya udah diklik ragu-ragu, kemudian pindah ke soal berikutnya. Masih banyak soal-soal yang harus diselesaikan. Nah ini sangat penting ya Bun, manajemen waktu yang baik. Jadi usahakanlah kalau bisa ada yang namanya subsidi waktu. Oke, di nomor 3 kita ini mengerjakan waktunya 30 detik. Nanti di nomor 5 nggak apa-apa deh 1 menit lebih. Yang penting ada subsidi waktu, ada yang 50 detik, 40 detik. Nah begitu. Nah tujuannya bunda-bunda semua belajar pada malam hari itu. Intinya kita belajar itu gimana cara menjawab soal hukum, apalagi dipacu dengan waktu, gimana caranya menemukan kata kunci, kemudian nggak harus pusing baca vignette segala macam. Nah itu nggak perlu di situ. Jadi buat Bidan, insya Allah yang udah hadir ini setidaknya bermanfaat buat bunda-bunda ke depannya. Begitu juga buat teman-teman di TikTok ya, ini boleh banget di screenshot. Nah ini yang saya bilang tadi, ada yang namanya struktur soal hukum, vignette atau soal kasus. Nah ini Bun, yang tadi. Tapi ini kalau kita mengerjakan soal hukum nggak perlu baca dari awal. Oke, seorang perempuan umur no, jangan dulu. Tapi apa dulu? Ingat tips yang tadi, kita kelitin atau pertanyaan. Apa prinsip etik pada kasus tersebut? Semisal kalau memang ditanyakan etik, yang pada kalau soal etik ini kayak gampang banget, nggak harus baca dari awal lagi. Dan ini opsi jawaban. Begitu ya bunda-bunda semua ya, jadi udah paham banget ya yang nantinya apa yang akan diujikan dalam hukum, bagaimana bentuk soal hukum, dan kira-kira berapa menit sih waktu yang diberikan. Nah bunda-bunda semua insya Allah kalau memang udah niat belajarnya dan mengikuti selalu, insya Allah bunda-bunda bisa lulus hukum dengan 1 kali ujian ya.
dengan harapan dengan usaha bunda-bunda semua itu harus lebih giat lagi. Minimal kayaknya kalau per hari itu harus ngenalin soal hukum deh, setiap hari ngerjain soal hukum gitu. Ini ada satu cerita nih, saya jadi gak enak sama Om Soko nih, panjang lebar jadinya. Ini ada salah satu mahasiswa kita nih, beliau umur 59 tahun, ini beliau sendiri menulis, umur saya sudah 59 tahun karena merasa sudah lemah persiapan menghadapi hukum, saya benar-benar semangat belajar. Nah, kalau beliau aja yang umurnya udah 59 tahun, bidan senior, harusnya Bu Bidan kayaknya udah lebih semangat lagi. Gimana Bun? Harusnya lebih semangat ya buat kita bisa lulus hukum 1 kali ujian. Kalau Kak Res nanya semangat nggak belajarnya? Gimana? Oke, kalau Kak Res mau tanya kira-kira semangat nggak buat belajar? Harus semangat banget ya. Afirmasi yang tadi kita udah tanemin, lulus hukum 1 kali ujian itu harus udah ditanemin terus. Jadi ibarat ini kita kalau ngeliat soal hukum kayak kita di PMB itu banyak pasien. Jadi senyumin aja dulu. Udah senyum lihat soal hukum, habis itu dijelasin sama Mas Koko ya kan, luar biasa banget. Jadi Bu Bidan, kalau beliau saja yang kemarin sudah sempat hukum dan alhamdulillah lulus dengan keluhan seperti ini bercerita, saya rasanya sangat terharu ya. Ternyata beliau langsung mengabarkan alhamdulillah beliau lulus. Saya tidak mau menampilkan fotonya, nggak enak, tapi ini sebagai cerita aja begitu. Tapi bunda semua, ini rasa-rasanya sepele. Kalau nggak lulus hukum, pastinya nggak dapat serkom, nggak bisa urus SPR, tertahan di wisuda dan legalitas profesi. Bun, kalau misalkan nggak lulus hukum, kira-kira bisa wisuda bareng sama teman satu angkatannya nggak? Enggak Om. Betul banget. Jadi yang namanya sistem exit exam ya Bun ya, sebelum bunda-bunda lulus dari kampus atau keluar dari kampus menyandang gelar, Bu Bidan harus lulus yang namanya hukum. Ini Bun ya, kita udah belajar bertahun-tahun, apalagi Bu Bidan ya, yang Bu Bidan senior udah belajar bertahun-tahun, tapi nauzubillah ternyata tidak lulus pas hukum, yaitu nggak dapat serkom, nggak bisa urus STR, nggak bisa wisuda, apalagi kita nggak bisa bekerja di fasilitas kesehatan, biaya pasti ngeluarin lebih banyak lagi, waktu iya, kena mental juga, pastinya pekerjaan tertunda. Nah ini setidaknya bunda-bunda kalau udah tahu sebab sepele kayak gini aja yang menyebabkan gak lulus hukum, harusnya bunda-bunda udah punya persiapan, evaluasi kira-kira buat belajar ke depan nanti gimana. Nah dengan hadirnya saya dan teman-teman semua ini, kita mengajak buat bunda-bunda, kita ayo belajar bareng. Kita belajar udah menyesuaikan waktunya, materinya udah jelas, narasumbernya udah luar biasa banget. Bisa ya bunda-bunda semua, kalau misalkan nanti ada Kak Res mengajak buat bunda-bunda belajar lagi, pada mau ikut nggak kira-kira? Harusnya harus mau banget. Bu Bidan kalau misalkan bukan dari sekarang, misalkan udah dari sekarang mau kapan lagi? Misalnya alasannya begini dah, Kak saya sibuk. Justru dari sekarang, misalkan Bu Bidan mengikuti kita, ikut bimbingan belajar atau apa, belajar bareng deh intinya, itu Bu Bidan udah bisa adaptasi dengan waktu. Jadi kalau nanti nunggu nanti pas pengumuman hukum ditunggu ternyata nggak belajar juga, ya itu udah alamat saya mohon maaf, nauzubillah nggak akan kompeten. Jadi buat bunda-bunda semua, yuk. Kalau tadi katanya udah semangat banget dan mau belajar, kita udah siapin kelasnya buat bunda-bunda semua. Bun, belajar sendiri enak gak tadi kalau Kak Res tanyain? Sendiri dah kayak di rumah gitu misalnya. Gimana? Kurang ya Bun, kurang semangat. Ini mohon maaf punten dulu, saya rasa-rasanya kayak ngerjain tugas atau skripsi deh. Kalau nggak sama temen kayaknya kurang semangat. Apalagi belajar hukum Bun, soal-soal kayak gini. Jadi bunda-bunda, kita ini kalau udah di bimbingan belajarnya bareng, motivasinya dapet, semangatnya dapet, jadi sama-sama buat lulus hukum bareng-bareng. Semoga bunda-bunda semua nanti yang beneran ikut bareng-bareng satu kampus bisa lulus hukum 100%. Amin, amin ya. Karena nanti di UKNAKES yang ditampilin itu doang cuman kompeten atau tidak kompeten, nggak dijelasin berapa nilainya, enggak. Jadi Bu Bidan harus persiapkan dari sekarang. Nah alhamdulillah banget punten bunda-bunda semua, Mas Koko ternyata beliau bersedia kita ajak dan dia juga mau beliau bekerja sama dengan kita menyediakan kelas juga nih. Nanti ada tutor dari klinik hukum, dosen-dosen yang sudah berpengalaman ditambah dengan beliau yaitu Mas Koko. Nanti
kalau udah ketemu sama soal-soal yang diajarin Mas Koko, luar biasa banget deh. Begitu. Terus gimana sih Kak cara mau ikutnya? Buat teman-teman yang di TikTok juga bisa. Cara ikutnya ya udah, ini saya jelasin dulu. Ada kelas yang namanya 1 bulan non TO. Tanggal 6 kita udah mulai kelasnya. Tanggal 6 sampai dengan tanggal 28 November, setiap hari Kamis dan Jumat jam 7 malam. Terus yang tryout ini cuma tryout aja. Terus yang kedua ada apa Kak Res? Kelas 1 bulan, plus tryout dan kelas Mas Koko. Jadi di sini ada tutor plus Mas Koko yang mengajarkan. Jadi buat bunda-bunda semua yang mau ikut nanti insya Allah akan diajarkan juga atau di-sharing, belajar bareng sama Mas Koko. Begitu. Jadi buat bunda-bunda semua, yuk yang mau ikut langsung aja pada malam hari ini. Kak Res udah siapin dan teman-teman juga dari Klinik Hukum yang mau aja, yang mau kompeten, yang tadi katanya mau lulus bareng sama teman-temannya, yuk kita udah siapin kelasnya. Gimana cara ikutnya? Bisa konfirmasi ke Kak Res. Tapi tunggu dulu. Bu Bidan, ini cuman buat kesempatan kali ini. Cobain aja deh, nanti kalau memang udah deket-deket Hukum, di tempat bimbingan lain pun juga bakalan naik harganya. Nah, mumpung bunda-bunda semua ada di sini, Kak Res mau kasih spesial buat bunda-bunda semua. Nah, gimana Kak Res buat yang 1 bulan tapi nggak pakai tryout? Berapa? Nggak pakai tryout. Ini Bu Bidan nggak usah bayar yang harga di poster, tapi cukup bayarnya segini. Kak Res kasih. Terus yang ini gimana Kak yang tryout? Yang tryout Bu Bidan boleh ikut ini, tapi kayaknya sayang banget nih kalau nggak ikut bimbingan belajar. Di bimbel kita belajar cara menjawab soal, nanti di tryout kita ngecek kira-kira hasil belajar selama ini gimana ya. Nah, teman-teman nanti bisa cek itu pas udah ngerjain tryout di bimbel. Nah, ini bimbel nih yang mau banget sama Mas Koko, ini saran saya bisa banget diikutin. Nggak usah bayar harga segitu, Bu Bidan bisa ikutin dengan harga segini aja. Nah, nggak usah bayar harga segitu. Tapi sekali lagi mohon maaf, yang namanya Zoom pasti terbatas karena kita membatasi. Jadi bunda-bunda semua, ini nggak banyak, kuotanya cuma buat 25 bidan tercepat aja. 25 bidan tercepat yang screenshot dan langsung konfirmasi ke Kak Res. Yang screenshot dan langsung konfirmasi ke Kak Res. Kak Res, saya mau ambil kelas yang 1 bulan sama Mas Koko. Oke, berarti dapat. Kalau misalkan nanti yang kuota kedua gimana Kak? Ya mohon maaf nggak bakal dapat harga yang udah Kak Res kasih. Nih Kak Res ketik dulu nomornya. Silakan di screenshot dulu. Yuk di screenshot dulu. Nanti langsung konfirmasi ke Kak Res. Cepet-cepetan karena cuma buat 25 bidan tercepat. Dan mohon maaf ya nih kayaknya Kak Res cuma bisa bantu sampai jam 12 malam, jam 11 malam ya. Begitu teman-teman semua. Apakah ada pertanyaan? Di screenshot dulu aja, Kak Res kasih waktu 1 menit, dipersilakan. Ini kalau udah di screenshot, konfirmasi ke Kak Res, ini dia nomornya. Kak Res, nanti saya misalkan nggak bisa hadir, pun udah ikut bimbel kok nggak bisa hadir, tapi sayang banget. Tapi tenang aja, kita udah siapin yang namanya kayak gitu. Bu Bidan, yang namanya bimbel, Bu Bidan akan mendapatkan rekaman Zoom-nya, iya. File materi dosennya juga iya. Jadi semuanya ada. Jadi kalau udah ikut pun dalam Zoom seperti ini nanti ditonton ulang, dipelajari ulang lagi. Gitu. Cuman bedanya ini sama yang ini nggak pakai tryout Bu Bidan. Mohon maaf punten, saran saya sih langsung ambil aja yang pakai tryout. Kalau boleh saran ya, langsung aja yang pakai tryout. Jadi pas udah bimbel dicek kira-kira dari 180 soal bisa benar berapa ya. Nah, nanti kita bisa tampilin hasil dan skornya. Kalau nanti di UKANAKES cuma kompeten atau tidak kompeten ya. Nah, di sini nanti akan ditampilkan secara jelas. Begitu bunda-bunda semua. Ini gimana ya caranya biar teman-teman semua yang hadir di Zoom ini, harapan Kak Res bisalah kompeten. Itu aja. Ya, yang bisa Kak Res bantu ya ini menawarkan fasilitas buat bunda-bunda yang benar-benar mau persiapan dari sekarang. Mau kompeten pas Hukum nanti. Ingat Bun, kita kalau nunggu nanti tahu-tahu keluar jadwal, tahu-tahu udah Hukum, nggak kerasa, serius nggak kerasa. Itu yang dirasakan sama teman-teman yang kemarin Hukum Oktober. Ini hari ini sampai sore ini saya di chat, Kak kapan pengumuman Kak, kapan pengumuman. Begitu Bun. Jadi begitu ya. Siap buat bunda-bunda semua lulus Hukum 1 kali ujian? Gimana? Siap? Siap mau belajar bareng dari sekarang? Siap? Oke, siap. Yang siap langsung aja hubungi Kak Res. Gak apa-apa. Kira-kira yang mau belajar dan kompeten silakan. Gitu ya teman-teman. Oke. Singkat aja dari saya Kak Res.
eh, ibu-ibu Kalau nak teman-teman, gabung, kelas saya itu adanya kalau cuma di nak hari gabung, Jumat ya. Jadi nanti hari Kamisnya ini sama dosen, hari Jumatnya sama saya. Kalau saya boleh sombong, ini apa sih 149? Eh, agak mengejutkan ya, harganya mengejutkan. berapa? Kenapa 149? Udah benar 249 harusnya. Ya. Saya kan juga mau honor besar ya. Gini, Bu. Ibu-ibu teman-teman, ini bukan terkait ibu-ibu dan teman-teman mau belajar sama siapa. Tapi kalau ibu-ibu dan teman-teman ikut Enggak agak kelas itu saya, saingan Sakti, banyak. ya kan. Yang Bukan pertama juga saya ya. pastikan ibu-ibu belajarnya sesuai dengan Kemarin blueprint naik ya. hukum. Kemarin Jadi naik. nanti ibu-ibu akan mengatakan, Mas Coco soal yang kemarin teh keluar, soal yang kemarin keluar, yang bulan lalu keluar. Kira-kira seperti itu. Itu udah setiap kali saya bikin bimbingan selalu mahasiswa mengatakan seperti itu. Jadi artinya apa? Ibu-ibu mau belajar yang to the point atau belajar yang bertele-tele? Ibu-ibu pilih deh. Kalau ibu-ibu mau yang to the point, ikut kelas yang ini. Tapi kalau ibu-ibu mau yang bertele-tele, bukan di klinik Ukom, cari tempat bimbel lain. Ya, cari tempat bimbel lain. Yang kedua, kalau sama saya itu belajarnya adalah tips dan trik. Jadi nanti setiap hari Jumat kita belajarnya tips dan trik. Seperti tadi, preeklamsi adalah ibu hamil dengan kondisi hipertensi, ada protein urin. Itu namanya tips and trick. Jadi begitu soalnya dibolak-balik, ibu-ibu udah gak bingung lagi. Anemi adalah kondisinya ada HB. Wah, kalau ada mudah lelah, letih, lesu, lemah, letoy, lesu, petoy, Ikut dia ya, terusnya dan ada HB, bayar berarti anemi. belum? Belum. Itu ya. Rencana kami Yang itu nanti ketiga, pas nak belajar terdekat. sama Mas Hah? Coco Ini nanti. dijamin tidak Itu berapa? membosankan 200 kan? dan akan ada 2 juta? banyak bonus. 200. Bonus yang pertama, Ikut baik. untuk ibu-ibu yang daftar kelas ini, khusus ini ya Kak Kayak Res, 2 Kak juta. Noval, aku teh ya, saya teh mau kasih yang pertama adalah file 500. malam hari ini. Jadi file Kayak kan malam hari ini yang kita kayak Sunda berikan ke 75. peserta yang Bisa mengikuti ya. ini ya, Biasanya lah. 149. Kenapa? Yang kedua adalah 7 langkah apa ibu-ibu, 7 langkah depan F, depannya V. Benar sekali, 7 langkah Farney. Ya, yang mau dapetin file 7 langkah Farney, saya siap buatkan dalam bentuk tabel semudah mungkin supaya ibu-ibu teh nggak bingung. Contoh misalnya 7 langkah Farney. Yang pertama apa sih? Mengumpulkan data dasar. Nah ini kan sesuai sama blueprint tadi. Maksudnya kemana? Ke pengkajian. Jadi di langkah pertama bidan itu harus mengkaji kondisi pasien. Langkah kedua ngapain? Interpretasi data dasar dong. Ngapain sih dia hadis utamanya? Hah? Ya kita tentukan masalah atau diagnosisnya apa. Langkah ketiganya ngapain? Udah. Identifikasi dong masalah potensial. Artinya nanti akan muncul pertanyaan, ya. Misalnya muncul pertanyaan, apa diagnosis yang paling tepat? Berarti itu langkah Farney yang kedua. Kalau muncul pertanyaan, apa diagnosis potensial? Nah, kita belum belajar ya Bu, diagnosis potensial. Saya kasih tips sedikit. Contoh misalnya, ada kasus preeklamsi berat. Kemudian muncul pertanyaannya, apa diagnosis potensial? Maka bukan preeklamsi berat jawabannya. Jawabannya adalah eklamsi. Diagnosis potensial adalah ketika diagnosis utamanya tidak tertangani, tidak segera tertangani. Nah, itu masuk ke langkah Farney yang ketiga, identifikasi masalah potensial. Jadi kita harus antisipasi tuh komplikasi-komplikasi yang bakal terjadi. Langkah keempat apa? Identifikasi kebutuhan tindakan segera. Kita udah tahu kasusnya seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah stabilisasi awal atau apa? Bebaskan jalan nafas atau apa? Nah, kira-kira gitu. Kemudian yang kelima, baru rencana asuhan. Baru kita susun intervensinya ngapain ya. Yang keenam, langkah Farney keenam ngapain? Pelaksanaan asuhan. Yang ketujuh, baru evaluasi. Nah, semua itu akan saya buat dalam satu rangkuman PDF yang lengkap, terang benderang, beserta contoh kasus soalnya seperti apa, supaya nanti ibu-ibu yang ikut kelas ini teh ya bonusnya jadi manfaat gitu ya Kares, Kak Noval, begitu ibu-ibu teman-teman.
Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan screenshot aja. Ini kata Kares cuma 25 orang. Kalau saya mah sebenarnya saya kan buka bimbingan sendiri ya Bu ya. Kalau klinik hukum ini kan apa teh namanya, saya mah bintang tamu aja gitu ya, diundang ya, berasa artis ya, bintang tamu diundang gitu. Nah kalau di saya sendiri mah sebenarnya udah ada 150 pesertanya, udah cukup. Tapi kalau ibu-ibu teh masih mau belajar sama Mas Coco, belajar tips-tipsnya yang to the point ya, sesuai dengan blueprint, kemudian dapat bonus-bonus banyak juga, saya kasih 5 orang aja yang ini, 5 orang aja. Nanti 20 orangnya mau daftar yang ini silakan, mau daftar ini silakan. Yang penting yang ini 5 orang aja ya, Kares Kanoval. Karena di kelas saya sendiri teh udah banyak. Jadi tolong pastiin aja ini screenshot, kemudian WA ke Kares buat 5 orang lebih cepat. Itu ya Kares ya, Kak Novel ya. Yuk kita lanjut soal berikutnya. Oke, baik, terima kasih Mas Kopon. Udah bener semua tuh. Buat 5 orang aja tadi langsung di screenshot ya. Ini Kares sambil balas satu persatu. Kita lanjut dulu ke soal berikutnya ya, sambil Kares balas. Baik, ini dia soal yang keempat. Kita dikasih waktu kok kita ya. Saya kasih waktu 50 detik dimulai dari sekarang. Mohon fokus ya. Eklamsi. Saat observasi pasien mengalami kejang. Nah, eklamsi. Kata kunci, wajah, pandangan kabur, bengkak pada wajah, kejang. Eklamsi. C. Tensi 170. Kejang tonik. Oke, waktu untuk menganalisa soalnya sudah habis ya teman-teman bidan sekalian. Sekarang silakan dijawab di kolom polling yang sudah tertampil ya bidan-bidan sekalian. Ya, pada akhirnya ternyata yang tadi saya sampaikan karena ada iklannya dari KRS ya. Jadi ada sebagian yang masih lupa gitu ya. Misalnya kehamilan normal trimester ya, alhamdulillah sejauh ini nggak ada yang milih karena ini salah. Kenapa salah? Tensinya segini masa kita bilang dia normal, itu aja udah salah. Kemudian kita pilih anemi, mana data aneminya? Lelah, letih, lesu, lemah, lotoy, letoy, nggak ada ya Bu ya, loyo nggak ada. Jadi jangan dipilih, nggak ada data anemi sama sekali. Dan data anemi nanti di sini tulisannya HB, HB, jangan dibalik ya Bu, HB ya, HB. Nah kemudian barangkali ibu-ibu teh ada yang terkecoh nih, saya share. Tuh ada yang milih A, ada yang milih B, ada yang milih C. A dan B itu bisa jadi sesuai gak? Bisa jadi. Tapi penguat data di sini adalah mengalami kejang. Jadi otomatis opsi A dan otomatis opsi B langsung dieliminasi. Karena kejang, ibu hamil, kejang, tensi tinggi, ya. Dia adalah kondisi apa ibu-ibu teman-teman? Eklamsi. Eklamsi, benar sekali. Tepuk tangan ibu-ibu teman-teman. Selamat. Jadi jangan terkecoh. Sekali lagi, preeklamsi ringan kalau ada data protein urin positif 1. Preeklamsi berat kalau ada data protein urin positif 2 atau positif 3. Dan tidak boleh ada data kejang pada data preeklamsi ringan. Kejang hanya ada di eklamsi saja. Kecuali Bu, kecuali ternyata kondisinya ini nggak ada kejang ya Bu, tidak ada kejang misalnya ya, misal tidak ada kejang ya, kemudian di sini ada data protein urin positif 2. Nah yang ditanyakan apa diagnosis potensial, Nah kalau yang ditanyakan potensial, dia kan belum kejang kan, tadi udah saya jelasin ya Bu. Kemudian ini kan kasusnya preeklamsi berat nih, maka potensialnya adalah eklamsi. Potensial adalah diagnosis yang kalau diagnosis aktualnya ini tidak tertangani. Gitu ya, kita nggak bahas malam ini, nanti di kelas saya di hari Jumat
depan atau Jumat depan lagi, saya kurang tahu kapan, tapi semuanya saya sudah rangkum ya, sudah saya buat apa teh namanya. Jadi pertemuan pertama kita mau ngebahas soal apa, pertemuan kedua apa. Itu 4 kali pertemuan, satu kali pertemuan berapa? Kalau sama Mas Coco 20 soal. Ah itu lupa dikasih tahu ya. Kalau sama Mas Coco itu 20 soal satu kali pertemuan. Tapi kalau sama dosen-dosen saya kurang tahu berapa. Intinya pokoknya ibu-ibu teh belajar kalau mau yang pasti-pasti aja yang ada Mas Coconya ya. Tadi tuh ya, yang 149 buat 5 orang aja. Lanjut, kita ke soal berikut. Oke, terima kasih banyak Mas Koko atas penjelasannya. Gimana bunda-bunda sekalian? Jelas apa jelas? Jelas. Jelas. Alhamdulillah jelas. Oke, kalau gitu ada lemari terbuatnya dari kayu. Kita lanjut yuk. Ayo. Yuk lanjut. Oke, soal nomor 5 sudah terlihat ya bunda-bunda sekalian ya. Seperti biasa, 50 detik untuk menganalisa soal dimulai dari sekarang. Tidak terlalu tidak belum ada kontraksi silakan kejadian bening ke saling apa ketuban terjadi misalnya ya ketuban terjadi ini Oke, waktu untuk menganalisa soalnya sudah habis ya teman-teman bidan sekalian. Sekarang waktunya untuk menjawab di kolom polling yang sudah tertampil ya bunda-bunda sekalian. Oke, di sini terlihat ada beberapa jawaban terpilih. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu menjawab sudah habis ya bunda-bunda sekalian. Ke novel Enpol terlebih dahulu. Oke, sekarang masuk ke sesi pembahasan soal. Silakan Mas Koko. Terima kasih Kak Noval. Teman-teman yang ada di TikTok jangan lupa ya, itu ada keranjang kuningnya juga katanya. Apa di klinik Ukom teh juga punya keranjang kuning ya. Bukan cuma di Optimal doang. Silakan di Cekpot barangkali lagi ada promo juga, saya kurang tahu juga ya. Tapi saya sudah baca buku itu dan wow amazing, jadi menambah wawasan saya lagi ya. Jadi membuat soal tuh jadi lebih bervariatif gitu buat sayanya. Jadi saya teh pernah dikirimin buku sama klinik Ukom, saya baca saya terkejut terheran-heran ya. Kok saya nggak kepikiran membuat soal yang seperti ini ya. Jadi terima kasih loh klinik Ukom udah ngirimin saya buku. Jadi kalau ibu-ibu mungkin yang di Zoom juga mau ya, mangga aja silakan. Itu menurut saya ya suatu pembaharuan ya, karena bukunya tuh update banget ya. Kayak ini kan soal yang sangat sederhana ya. Soal nomor 5 ini soal sangat sederhana. Tapi kenapa masih ada yang milih A, B, C, dan juga E? Barangkali kepencet ya, ini kepencet tuh ya. Paling banyak yang B. B. Apakah benar yang B? Benar. Benar sekali yang B ya. Diagnosis, yuk kita cari kata kunci. Kata kunci pada soal diagnosis itu ada di keluhan, oke? Keluhan dan anamnesis, udah itu doang. Yang lainnya nggak kita baca, sebenarnya kan itu cuma data pelengkap doang. Contoh misalnya, kalau kita hanya baca ini seorang perempuan tateto nggak usah dibaca Bu. Kita langsung aja lihat keluhan, keluar cairan dari jalan lahir. Itu satu. Kemudian cairannya terus merembes. Masalahnya kehamilannya 35 minggu. Kalau 35 minggu, apakah sudah waktunya bersalin ibu-ibu teman-teman? belum Belum. Oke, kalau belum, kok ini apa ya Bu yang keluar Bu? Apa ya? ketuban Benar sekali. Jadi namanya apa Bu? ketuban pecah dini Tepuk tangan ibu-ibu teman-teman. Begitu, dari mana kita tahu? Cairannya bening ya kan? Kemudian belum waktunya, namanya juga belum waktunya, berarti dini ya gitu kira-kira. Kalau kita misalnya ada ibu-ibu dan teman-teman yang memilih opsi A, persalinan kala 1 fase laten, gak bukan tepat dado ya. Karena belum ada kontraksi, masa udah kita bilang kala 1 fase laten. Kala 1 fase laten itu kalau pembukaan serviksnya berapa bundaku sayang? 0 satu sampai
1 cm. Iya, 0 sampai 3 cm ya Bu ya. Itu kala 1 fase laten. Jadi tidak cocok datanya. Ya, sedangkan dia aja belum pembukaan. Nah, kalau solusio plasenta tadi saya sudah sebutkan yaitu perdarahan merah Gelap. gelap. Di sini apakah perdarahan Bu yang keluar Bu? Tidak. Bukan, tapi cairan bening yang keluar. Jadi solusio salah. Kemudian plasenta previa. Plasenta previa adalah merah Segar. segar. Nah, apakah di sini ngomongin perdarahan? Tidak, jadi juga salah. Udahlah, pokoknya ibu-ibu teh udah siap kompeten ini mah kayaknya ya. Tinggal terus dilatih aja supaya nggak terkecoh antara opsi A, B, C, D, E gitu ya. Kalau kita bilang kehamilan normal trimester 3 ya kalau normal nggak ada yang keluar dari jalan lahir. Intinya gitu. Ya Bu ya. Oke, mantap Ibu semuanya. Tambah semangat atau tambah pusing nih habis belajar? Semangat. Semangat ya. Terima kasih ibu-ibu teman-teman. Pokoknya jangan lupa saya teh cuma buka kesempatan buat 5 orang aja yang mau ikut kelas saya di hari Jumat ya. Bareng sama kelas dosen kliniknya itu ada di hari Kamis. Jadi hari Kamis belajar teori sama dosen-dosennya, nanti hari Jumatnya belajar tips. Jadi kalau misalnya Mas Coco saya teh kurang setuju ya sama ibu dosen yang semalam itu, kenapa dia bilang itu boleh banget disampaikan ke saya, nanti saya bantu luruskan tentunya sesuai dengan jurnal terbaru ya. Jadi kalau Mas Coco itu kalau mau ngisi kelas itu berdasarkan jurnal ya Bu. Apa Bu, berdasarkan apa Bu? Jurnal. Oke, terima kasih ibu-ibu cantik. Saya kembalikan ke Kak Noval dan juga Kak Arya, silakan. Oke, terima kasih banyak Mas Koko. Tadi apa? Sesuai apa? Jurnal. Oke, terima kasih Iya, Mas. kenapa harus sesuai jurnal? Karena banyak sekali mahasiswa bidan yang selalu mengatakan gini, masa soal hukum nggak sesuai dengan kondisi lapangan, tidak sesuai gitu kan. Akhirnya ibu-ibu kesel sendiri, ya kan. Ya udahlah, kalau gitu saya akan membuat soal berdasarkan jurnal. Jadi kalau dibilang nggak sesuai, nggak bisa. Kenapa? Karena jurnal itu hasil penelitian. Dan penelitiannya kan nggak cuma sebulan 2 bulan, minimal 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, baru terbit jadi jurnal. Gitu ya Bu ya. Pokoknya mau belajar yang pasti-pasti aja, yang ada Mas Coconya. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Noval, Kak Ares. Oke, terima kasih banyak Mas Koko atas penjelasannya. Kalau mau nanya nih, dari nomor 1 sampai nomor 5 ada yang betul semua? Betul semua. Oke, Kak Fitri. Selamat, Kak Fitri. Betul semua. Selamat. Masya Allah. Oke, nggak apa-apa, mau betul semua, bagus. Saya teh pamit duluan ya, sampai ketemu di kelas saya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Mas Koko, sehat selalu. Terima kasih Mas Koko. Ya. Terima kasih Mas Koko. Oke, tadi yang betul semua bagus, yang salah satu juga bagus. Intinya nanti kalau di bimbel itu mau salah berapapun tidak masalah. Karena di sini kita belajar, kita sharing, kita menimba ilmu, kita memperbanyak bekal untuk hukum. Nah, yang jadi masalah jangan sampai salah saat hukumnya nih bunda-bunda sekalian. Betul betul? Betul. Hanya sesuai tadi apa yang dibilang sama apa yang dibilang sama Mas Koko tadi, langsung aja untuk 5 bidang tercepat nih bunda-bunda sekalian. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke? Aduh, punten banget nih tadi saya Mas Koko tambahin dong kuotanya jangan 5 gitu. Jadi ini buat teman-teman yang cepat aja, ini banyak yang WA saya balas satu persatu. Jadi yang udah payment langsung saya data buat bunda-bunda masuk ke kelasnya ya. Jadi itu yang tadi sudah disampaikan sama Mas Koko, mudah-mudahan bermanfaat buat bunda-bunda semua. Harapannya nanti bisa lulus hukum dengan 1 kali ujian aja ya. Amin. Kita bisa ya bunda-bunda, kita berjuang bareng-bareng. Bisa dong. Dan belajarnya rajin, kita saling mendoakan, kita menginfokan terkait hukum-hukum juga. Nanti jadi sama-sama kita berusaha bareng ya. Kedepannya nanti bunda-bunda semua jadi tahu ya bagaimana cara menjawab soal hukum dengan baik. Terkait teknis-teknis hukum juga Bu Bidan juga tahu.
Gitu. Mungkin itu saja Kak Noval karena Kak Ares lagi mau balas dulu nih yang udah payment akan didata duluan. Gitu Mas ya. Bre, mau tanya? Oh iya, Bu Bidan Murniati bagaimana? Iya, itu Mas, saya kan udah ikut yang kelas 2 bulan itu Mas. Gimana dengan kelas Mas Koko, masih perlu ikut lagi? Di sana kan sudah dijelaskan berdasarkan sebenarnya ke Rabu, Kamis, Jumat, apa itu, apa Kamis, Jumat ya? Oke, nanti Bu Bidan Murniati boleh konfirmasi ke saya cek dulu gitu ya. Oh, Terkait. ya kayaknya sudah dijawab ya. Ya Mas, ya Mas, terima kasih Mas. Oke, terima kasih Bu Bidan Muniarti. Gimana Kak Novel mau nanya nih Budak-budak bidan sekalian. Enak nggak belajar Mas Koko? Nah, Enak Mas. Iya. Tapi saya ketinggalan, Mas. Ketinggalan. Oke, kalau ketinggalan jangan khawatir. Langsung aja dipilih kelas yang tadi sudah tertera ya. Kalau emang terlambat screenshot bisa langsung nanti chat ke Kak Resnya aja. Nomornya masih ada tuh di kolom chat ya, teman sekalian. Oke, nanti yang ikut kelas Mas Koko sudah otomatis dapat PowerPoint-nya ya. Udah pasti langsung dapat PowerPoint-nya. Dapat ini Kak Noval dapat 7 langkah Farne. Jadi materinya dapat plus dengan 7 langkah Farne. Gitu ya Bun. Jadi benar-benar lengkap buat belajarnya ya. Begitu. Oke, mudah-mudahan sayang sekalian telah berakhirlah acara kita pada malam hari ini, telah berakhirlah belajar kita pada malam hari ini, tapi tidak pernah berakhir belajar kita di hari-hari selanjutnya. Oke, mungkin untuk yang terakhir nih ya, biar kita tetap semangat, biar kita tetap menanamkan afirmasi positif kita untuk semangat kompeten. Oke, kita yel sekali lagi, setuju? Setuju. Masih ingat nggak yel-yelnya apa? Lupa. Lupa. Oke, kalau Kak Novel bilang Malaysia. ya betul. Kalau Kak Novel bilang lulus hukum, benar-benar sekalian jawabnya 1 kali ujian. Oke, kita coba ya. Lulus hukum. 1 ujian. Iya. Pokoknya afirmasi positif ini jangan sampai cuma jadi omongan aja, tapi harus benar-benar ditanamkan di pikiran benar-benar sekalian bahwa harus lulus 1 kali Ujian. ujian. Kak Noval, sebelum ditutup ini saya ngasih kesempatan nih buat yang mau screenshot dulu. Ini khawatir yang belum screenshot ya berarti nggak dapat. Yuk, di screenshot dulu aja bedanya. Aduh, kasihan banget ini. Saya gimana ya hubungan masuk ya biar jangan cuma segitu aja kelasnya ya. Yuk, silakan langsung aja. Pak motor. Buat teman-teman juga yang tadi udah sempat ada yang nanyain buku juga, buku klinik hukum, itu silakan aja langsung di check out di keranjang kuning ya. Yuk langsung. Ini sebagai penunjang, apalagi kan kita udah sounding juga nih terkait buku. Ternyata kata Mas Koko luar biasa bukunya. Gitu. Tadi ada yang mau nanya, bagaimana? Boleh banget. Yuk. Ayo boleh yang mau nanya dipersilakan. Yang telat ini Kak Res gimana? Hidup Susanti telat ya tadi ya. Oke, biar ketemu lagi Bu Bidan, kalau saya boleh saran bisa ikutin kelasnya. Nanti dikasih rekamannya ya. Oke. Ini punten Kak Novel, ini udah di screenshot kayaknya sama teman-teman. Saya mohon maaf dan berterima kasih. Saya senang banget Bu Bidan udah mau dan semangat belajarnya. Ini saya lihat ada yang sambil dinas di rumah, belum lagi ngurus keluarga, habis itu belajar. Insya Allah pahala surga buat Bu Bidan. Saya jadi kelipet ini. Pahala surga buat Bu Bidan luar biasa, Masya Allah. Saya jadi deg-degan banget nih. Terima kasih banyak ya Bu Bidan ya. Nanti dilanjutkan kita dengan doa bersama. Oke, telah berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Tadi kita sudah awali membuka acara ini dengan doa. Kita tutup acara ini dengan doa pula. Dengan harap bidan-bidan sekalian bisa kompeten 100% 1 kali ujian. Doa buat kemudian masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk teman-teman bidan sekalian. Sehat selalu. Pokoknya jangan pernah lelah untuk belajar.
Jangan pernah capek untuk belajar, jangan pernah patah semangat untuk kompeten 100% satu kali ujian. Nova dan Kares pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Kak, terima kasih. Sama. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Dadah, sampai jumpa di Bimbel Klinik Ukom ya. Selamat beristirahat, sehat selalu. Terima kasih Kak. Makasih Kak Res. Terima kasih Kak Res. Dek, ganti baju Mitri, Dek.